Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar tentang kajian empiris permintaan produk yang merupakan bedah artikel dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Materi ini merupakan bagian dari bahan ajar yang ada di dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Jadi kalau kita menjadi seorang manajer, maka paling tidak kita harus memahami bagaimana permintaan yang ada pada konsumen yang menjadi target dari pasar kita. Kita harus memahami sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap permintaan suatu produk atau permintaan terhadap produk yang akan kita hasilkan itu dipengaruhi oleh apa saja. Berarti kita harus bisa menganalisis permintaan konsumen terhadap produk yang kita hasilkan. Nah, sedikit saya mengingatkan kembali ketika kita berbicara tentang teori permintaan dalam mata kuliah ekonomi mikro, bahwa di situ disebutkan permintaan pada konsumen itu dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan mengalami penurunan dan sebaliknya, yang itu merupakan hukum dari permintaan. Kemudian faktor yang kedua itu adalah harga barang lain. Nah, berkaitan dengan harga barang lain ini kita lihat dulu barangnya apakah bersifat substitusi atau bersifat komplementer. Nah, kalau barang itu bersifat substitusi, maka pengaruhnya itu secara teoritis terhadap produk yang kita hasilkan itu adalah negatif. Sedangkan kalau barang itu bersifat komplementer, maka pengaruhnya jika terjadi perubahan harga barang, maka pengaruhnya terhadap permintaan barang yang kita hasilkan itu adalah positif. Itu secara teoritis ya. Kemudian faktor yang lain yang dapat mempengaruhi permintaan itu adalah pendapatan rumah tangga. Harapannya adalah semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaan terhadap barang yang kita hasilkan itu kita harapkan semakin banyak. Kemudian ada juga cita rasa masyarakat, selera ya, selera, tren, selera, jumlah penduduk itu juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ketika kita akan mempelajari tentang analisis permintaan atau pola permintaan terhadap produk yang kita luncurkan, maka kita harus memahami bahwa produk yang kita luncurkan itu atau produk yang kita jual di pasar itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kali ini saya akan menunjukkan kepada saudara dua tipe penelitian yang terkait dengan permintaan. Yang pertama itu adalah penelitian dengan menggunakan data sekunder, dan yang kedua itu adalah penelitian permintaan dengan menggunakan data primer. Saya akan mengambil artikel dari salah satu jurnal yang yang ditulis oleh Ibu Iski Mayani Sagala, Bapak Suryadi, dan Ibu Adiana. Mereka menulis artikel tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai di Provinsi Sumatera Utara. Jurnalnya namanya adalah Jurnal Penelitian Agri Samudra. Jadi nanti kita akan belajar dari artikel ini bagaimana cara menganalisis permintaan produk ya dengan memanfaatkan data sekunder. Nah, penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, menurut artikel itu bahwa
penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif. Purposif itu artinya dilakukan secara sengaja. Nah, kenapa Provinsi Sumatera Utara itu dipilih sebagai lokasi penelitian? Dalam artikel itu disebutkan bahwa Provinsi Sumatera Utara itu termasuk wilayah yang memiliki permintaan kedelai cukup besar. Nah, itu pertimbangan untuk penentuan lokasinya. Nah, sekarang data yang dipergunakan untuk melakukan analisis permintaan itu menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan sejak tahun 2005 sampai dengan 2015, yaitu ada sekitar 10 tahun ya. Ada sekitar 10 tahun data yang dipergunakan untuk menganalisis permintaan kedelai ini. Nah, sekarang kita akan mengetahui model. Nah, model yang dipergunakan untuk menganalisis permintaan kedelai itu menggunakan model regresi berganda, di mana terdapat 6 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, variabel dependennya adalah permintaan kedelai, di mana permintaan kedelai itu diukur dalam satuan ton. Ingat, kita menggunakan data sekunder ya. Jadi data-data itu bisa kita kumpulkan dari BPS atau dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan data tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah harga kedelai. Harga kedelai ini diukur dalam satuan rupiah per kilogram. Harga jagung sebagai komoditas substitusi dari kedelai itu diukur dengan menggunakan satuan rupiah per kilogram. Dalam penelitian ini juga memasukkan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Utara tadi. Kemudian pendapatan per kapita juga didapatkan dari data yang disediakan oleh BPS, diukur dalam satuan rupiah per kapita. Kemudian jumlah industri untuk konsumsi diukur dalam satuan unit, dan jumlah industri untuk pakan ternak juga diukur dalam satuan unit. Nah, ini nanti akan ketika data sudah tersedia, maka akan di-run dengan menggunakan model regresi berganda. Nah, untuk menentukan berapa elastisitas dari masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap permintaan, itu digunakan rumus E sama dengan B, di mana B ini adalah nilai dari koefisien regresi dari masing-masing variabel independen dikalikan dengan nilai rata-rata dari masing-masing variabel independen dan jumlah permintaan kedelai rata-rata. Jadi misalnya kalau kita menghitung elastisitas untuk harga kedelai, maka B ini adalah koefisien regresi untuk harga kedelai yang dihasilkan dari proses pengolahan data, kemudian dibagi dengan harga kedelai rata-rata, kemudian dikalikan dengan harga kedelai rata-rata dibagi dengan jumlah permintaan kedelai rata-rata. Jadi sekali lagi, misalnya elastisitas yang akan kita hitung itu adalah elastisitas harga kedelai, maka B ini adalah nilai dari koefisien harga kedelai. Dalam hal ini kalau di sini adalah B1. Kemudian kita kalikan dengan rata-rata harga kedelai, atau kita kalikan dengan rata-rata X1-nya ini dibagi dengan jumlah permintaan rata-rata yang kita dapatkan dari data yang sudah kita kumpulkan. Nah,
Kemudian ketika kita menggunakan analisis regresi berganda, maka saudara sebelum menguji hipotesanya apakah variabel-variabel independen yang ada di dalam model itu berpengaruh terhadap permintaan kedelai, maka pastikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan model regresi berganda. Yaitu yang pertama, kita pastikan bahwa asumsi dari model regresi berganda itu telah terpenuhi. Artinya, dari hasil analisis itu kita bisa memastikan bahwa tidak ada multikolonialitas, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi. Nah, apa itu multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi? Saudara sudah belajar di mata kuliah MKB 1. Kemudian yang kedua itu adalah pastikan R-square-nya itu cukup untuk dapat mengatakan bahwa variabel independen itu memang berpengaruh secara signifikan terhadap model permintaan. Jadi biasanya itu nilai R-square-nya itu yang bagus itu adalah di atas 0,5 atau 50%. Artinya bahwa kalau misalnya R-square-nya itu di atas 50%, katakanlah misalnya 60%, maka permintaan model yang ada di dalam fungsi permintaan itu mampu menjelaskan permintaan secara simultan itu sebesar 60%. Jadi kalau tadi di dalam fungsi permintaan kita itu ada 6 variabel independen, maka kalau seandainya ketemu nilai R-square-nya itu adalah 60%, maka 60% variabel independen yang dimasukkan dalam model X1, X2 sampai dengan X6 itu berpengaruh terhadap permintaan dengan persentase sebesar 60%. Kemudian pastikan juga bahwa uji F atau uji ANOVA itu signifikan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dipastikan sebelum kita menganalisis hipotesa atau menganalisis bagaimana dampak dari variabel independen terhadap permintaan kedelai dengan menggunakan uji T. Nah, berdasarkan hasil analisisnya ini, kita bisa melihat dari tingkat signifikansinya. Jadi, hasil analisis ini cukup bagus, yaitu nilai R-square-nya itu sebesar 0,918. Ini artinya bahwa variabel yang ada di dalam model ini, variabel independen yang terdiri dari X1 sampai dengan X6 itu mampu menjelaskan permintaan kedelai itu sebesar 91,8%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel independen yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, kemudian kita lihat uji F-nya. Uji F-nya juga sangat berpengaruh secara signifikan. Nilai signifikan dari uji F-nya itu adalah 0,00. Ini artinya pada taraf kesalahan 1% atau pada alfa 1% itu ANOVA-nya atau uji F-nya itu signifikan. Artinya bahwa secara simultan variabel secara bersama-sama gitu ya, variabel yang ada di dalam model ini berpengaruh terhadap permintaan kedelai. Nah, kita kembali kepada kalau kalau persyaratan-persyaratan itu sudah kita lihat, dan kalau kita lihat di dalam artikelnya bahwa hasil analisis ini itu telah bebas dari multikolonialitas, heteroskedastisitas maupun autokorelasi. Artinya bahwa asumsi blue itu sudah terpenuhi di dalam hasil analisis ini. Maka langkah yang selanjutnya itu kita adalah mencari tahu bagaimana sih dampak dari masing-masing variabel independen itu terhadap permintaan kedelai.
Nah, kalau kita lihat satu persatu ya, di antara 6 variabel ini yang tidak signifikan adalah jumlah industri untuk pakan atau X6. Ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kedelai. Sedangkan harga jagung, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan jumlah industri untuk konsumsi ini masing-masing berpengaruh terhadap permintaan kedelai pada tingkat alfa sebesar 5% atau dengan derajat kesalahan sebesar 5%. Sedangkan untuk harga kedelai ini ya, harga kedelai ini juga berpengaruh terhadap permintaan kedelai, namun dengan tingkat alfa lebih dari 5% atau bisa dengan tingkat alfa sekitar 10%. Itu harga kedelai berpengaruh terhadap permintaan kedelai. Nah, kalau kita lihat dari koefisien regresinya, sekarang kalian lihat di koefisien regresinya sini, harga kedelai itu berpengaruh negatif. Artinya adalah jika harga kedelai mengalami penurunan sebesar 1 rupiah per kilogram, maka jumlah permintaan kedelai itu akan turun sebesar 0,111 ton. Nah, begitu juga jika harga jagung itu juga berpengaruh negatif terhadap permintaan kedelai. Kita artikan, jika harga jagung itu mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah per kilogramnya, maka permintaan kedelai itu akan turun sebesar 0,202 ton ya, 0,202 ton. Sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh negatif. Begitu juga dengan pendapatan per kapita serta jumlah industri untuk konsumsi juga berpengaruh positif. Artinya adalah jika jumlah penduduk naik dengan asumsi ceteris paribus, pendapatan per kapita juga mengalami kenaikan, serta jumlah industri juga mengalami kenaikan, maka perubahan dalam variabel independen tersebut dapat meningkatkan jumlah permintaan kedelai. Nah, kemudian kita menghitung elastisitasnya. Elastisitas itu untuk mengetahui bagaimana prosentase perubahan variabel independen terhadap permintaan kedelai. Jadi misalnya kalau di sini kita tadi kan dikatakan cara menghitung elastisitasnya adalah ini ada koefisien regresi, nilai rata-ratanya sudah ada, nilai produk rata-ratanya juga sudah ada, sehingga ini kita tinggal masukkan ke rumus yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Jadi di rumus ini ya, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, hasilnya itu adalah kalau untuk harga kedelai itu ditemukan elastisitasnya adalah negatif 0,068. Nah, cara menginterpretasikan elastisitas itu adalah jika variabel harga kedelai itu mengalami kenaikan sebesar 1%, maka jumlah permintaan kedelai itu akan turun sebesar 0,068%. Jadi elastisitas itu adalah satuannya persen. Tapi kalau yang ada di atas tadi ini, itu kita menggunakan cara menginterpretasikannya menggunakan satuan yang dipakai dalam pengolahan data tersebut.
Jadi tadi harga kedelai satuannya kan rupiah per kilogram, permintaan kedelai satuannya adalah ton, maka kita menginterpretasikan atau mengartikan hasil analisis ini itu dengan menggunakan satuan yang dipergunakan. Tapi kalau sudah kita rubah dalam bentuk elastisitas, maka kita menerjemahkannya itu dalam satuan persen. Misalnya contoh satu lagi, misalnya ini ya, X3 tadi apa? X3 atau X4 ya. X4 itu pendapatan per kapita. Jadi ini ketemu nilai elastisitasnya adalah 0,139%. Nah, 0,139% ini memiliki arti jika pendapatan masyarakat itu naik sebesar 1%, maka komoditas permintaan terhadap komoditas kedelai itu juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,139%. Nah, informasi elastisitas ini penting bagi seorang manajer untuk membuat keputusan tentang penawaran atau tentang produksi kedelai tersebut. Kemudian artikel yang kedua ini satu artikel yang berusaha untuk menganalisis permintaan tetapi tidak menggunakan data sekunder. Dia menggunakan data primer. Nah, artikel ini ditulis oleh Ibu Dede Eri Astuti, Bapak Mustafa Usman, dan Bapak Teuku Fauzi. Dimuat dalam jurnal ilmiah mahasiswa dari Universitas Syah Kuala Aceh ya. Nah, judulnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen rumah tangga terhadap minyak goreng curah di Kabupaten Lamtimpung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Nah, kita lihat penentuan lokasi penelitiannya itu juga sama, yaitu dengan menggunakan metode purpursif. Sementara data diambil dari 51 konsumen rumah tangga yang mengkonsumsi minyak goreng curah di lokasi penelitian. Ada 51 konsumen ya. Model yang dipergunakan itu dia menggunakan model double log, yaitu dengan menggunakan LEN ya. Kalau yang tadi di awal tadi yang menggunakan data sekunder menggunakan model regresi linier berganda, tapi yang ini itu menggunakan model double log, di mana variabel independennya dan variabel dependennya sebelum diolah itu dirubah dulu dalam bentuk LEN atau log natural ya, dalam bentuk LEN. Nah, variabel-variabel yang dimasukkan untuk variabel dependennya juga ada 6 yang terdiri dari X1 sampai X6, di mana X1 itu adalah harga minyak goreng curah yang ditanyakan kepada responden. Kemudian dalam satuan rupiah per kilogram. Kemudian yang kedua, harga minyak goreng kemasan yang merupakan pesaing dari harga minyak goreng curah atau bersifat substitusi ya, barang bersifat substitusi itu dinyatakan dalam rupiah per kilogram. Kemudian harga ikan yang merupakan produk komplementer dari minyak goreng, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan. Nah, kemudian untuk Y-nya itu adalah permintaan minyak goreng dalam 1 bulan. Ini dalam satuan kilogram per bulan gitu. Ini modelnya ya. Nah, kemudian kalau untuk hasil uji regresi linier berganda, ini kita cara menginterpretasikannya itu
tidak perlu mencari nilai elastisitasnya, karena kalau kita menggunakan model logaritma natural, linear berganda logaritma natural itu, maka nilai koefisien regresinya ini sekaligus menunjukkan nilai elastisitasnya. Jadi itu adalah keunggulan jika kita menggunakan model regresi linear berganda logaritma natural dibandingkan dengan model regresi linear berganda saja, ya. Di sini kita lebih cepat koefisiennya langsung menunjukkan elastisitasnya. Namun demikian, prosedur yang sama harus kita lakukan sebelum kita menguji hipotesanya atau melihat uji parsialnya atau uji T-nya, yaitu kita pastikan dulu nilai R square-nya mencukupi, uji ANOVA-nya itu signifikan, dan asumsi blue linear unbiased itu juga terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini, coba saudara lihat di signifikansinya, itu harga minyak goreng kemasan itu berpengaruh dengan tingkat alfa 5%. Kemudian harga ikan itu tidak berpengaruh terhadap permintaan minyak goreng curah. Sedangkan pendapatan konsumen itu berpengaruh pada tingkat kesalahan 10%, jumlah anggota rumah tangga berpengaruh pada tingkat kesalahan alfa 5%, sedangkan untuk tingkat pendidikannya itu tidak berpengaruh. Nah, kalau misalnya kita terjemahkan salah satu contohnya misalnya pendapatan, ya. Jadi jika pendapatan konsumen itu mengalami kenaikan sebesar 1%, maka permintaan terhadap minyak goreng curah itu akan mengalami penurunan sebesar 0,113%. Nah, ini bisa disebabkan mungkin ketika masyarakat itu pendapatannya itu mengalami kenaikan, dia akan melirik kepada produk minyak goreng kemasan. Jadi seperti itu alasannya. Nah, itu contoh dari menginterpretasikan model permintaan pada minyak goreng curah, minyak goreng curah di daerah Aceh sana, ya. Dan ini sangat penting informasi ini bagi produsen minyak goreng curah untuk mengetahui, sehingga nanti ketika dia menyusun strategi dari pemasarannya itu dia harus memperhatikan bagaimana karakteristik permintaan minyak goreng curah ini di mata konsumen yang menjadi targetnya. Kemudian nah itu saya pikir untuk untuk penjelasan bagaimana caranya seorang produsen menganalisis permintaan untuk produk yang ingin diluncurkan. Ini sangat penting untuk diketahui pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi manajerial. Demikian penjelasan saya. Dan saya akhiri, kita lanjutkan diskusi di GCR kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.